Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keraton Kacirbonan. Keraton Kacirbonan merupakan salah satu keraton yang ada di Cirebon dan termasuk paling akhir dibangun. Kemudian juga keraton yang paling kecil di antara dua keraton yang lainnya. Kacirbonan ini berdiri tahun 1808 Masehi. Pendirinya bernama Pangeran Charbon Amirul Mukminin. Pangeran Charbon adalah putra mahkota dari Sultan Kanoman keempat yang bernama Pangeran Muhammad Khairuddin. Jadi bisa dikatakan Kesultanan Kacirbonan ini pecahan dari Kesultanan Kanoman. Kenapa bisa terpecah? Kanoman menjadi Kacirbonan. Ini berawal dari ketika Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Sultan Anomiyah keempat, namanya Pangeran Muhammad Khairuddin. Beliau memerintah tahun 1731 sampai wafat tahun 1797. Tahun 1795 ketika beliau memimpin Kesultanan Kanoman, ketika itu Belanda mulai berdatangan, mulai singgah ke Cirebon, kemudian Belanda mulai berniaga, berdagang, lama-lama mendominasi dan memonopoli perdagangan ada di Cirebon. Akhirnya terjadi benturan dengan penguasa setempat, terutama dengan Kesultanan Kanoman yang ketika itu popularitasnya lebih kuat dibanding Kesultanan Kasepuhan. Benturan ini kemudian bermuara dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Sayang, perang Cirebon yang begitu besar, panjang, luput dari perhatian sejarah nasional. Ada 3 jilid dalam perang Cirebon, bisa saya katakan seperti itu. Jilid pertama perang Cirebon, leadernya, tokoh pejuangnya dari kalangan Cirebon adalah Pangeran Raja Kanoman. Pangeran Raja Kanoman ini putra mahkota Sultan Kanoman keempat. Dia mengangkat senjata melawan Belanda dan perangnya memang besar, spektakuler. Kemudian tahun 1796 Pangeran Raja Kanoman tertangkap oleh Belanda dalam negosiasi dengan perdamaian yang dilangsungkan di gedung negara saat ini, dahulu adalah Rumah Dinas Residen Cirebon, negara ini. Dan setelah tertangkap, Pangeran Raja Kanoman dipenjarakan di Batavia, sekarang Jakarta. Tetapi setelah dari Batavia, karena masih banyak laskar Cirebon yang berusaha membebaskan Pangeran Raja Kanoman, ketika itu Belanda tidak mengambil risiko, akhirnya mengasingkan lebih jauh lagi Pangeran Raja Kanoman ke Ambon. Di sana dipenjarakan di Benteng Victoria. Bukan kondisi di Cirebon mereda, tetapi eskalasi peperangannya semakin membesar, meluas. Ini yang kemudian membuat Belanda ketika itu berubah kebijakan lagi, bagaimana agar Cirebon ini aman, kondusif. Salah satu caranya adalah membebaskan dan memulangkan Pangeran Raja Kanoman. Dan sampai di Cirebon ini Agustus 1806 Masehi. Ternyata setelah sampai di Cirebon, di Kanoman ternyata sudah terjadi pergantian sultan, sudah terjadi suksesi kekuasaan. Ayahnya wafat tahun 1797 dan yang menggantikannya adalah adik dari Pangeran Raja Kanoman, namanya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh. Dan itu Pangeran Raja Kanoman sementara tinggal di daerah Sunyaragi atas seizin Sultan Kasepuhan ketika itu. Mungkin itu aja Pak. Ini baru tempat ya? Iya. Ya, gitu. Sini aja, nggak ada. Gimana? Ya mulai dari sini Pak, dari sini nggak apa-apa. Nanti itu biasanya gini, nanti itu bagian dari baluarti. Baluarti itu landscape. Nah, jadi jangan terputus. Ini historinya terputus. Oh iya. Belum final. Belum final ya. Gitu. Jadi gimana, bagus ya? Di sini dulu, nanti baru kita ke sana. Iya. Oke. Akan dari kalangan famili, rakyat, ulama, karena Pangeran Raja Kanoman adalah putra mahkota dari Sultan Kanoman keempat. Ini supaya dipulihkan hak-haknya beliau sebagai putra mahkota dan oleh beliau ini diabaikan. Maka pada Maret 1808 Masehi, Pangeran Raja Kanoman mendirikan kesultanan baru namanya Kacirbonan. Kesultanan yang sangat kecil, tapi bagian sejarah tak terpisahkan dari Cirebon. Beliau menjadi Sultan Kacirbonan pertama dari 1808 sampai wafatnya 1814 Masehi. Kemudian berganti gelar menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin.
Dan sampai sekarang di Cirebon itu sudah ada 9 sultan yang memerintah. Ini sejarah ringkas berdirinya Kesultanan Kacilbunan, mudah-mudahan bisa menjadi perbendaharaan pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Oke, rekan-rekan, hampir semua pusat pemerintahan lama di tanah Jawa, entah di Yogyakarta, Surakarta, Demak, Cirebon, pusat bangunan pemerintahan lama itu biasanya disebut kedaton atau keraton atau istana dalam konteks kekinian, memiliki tata letak ruang bangunan yang disebut dengan baluarti atau landscape, kata orang begini. Baluartinya landscape-nya kalau kedaton, keraton atau pusat pemerintahan lama akan selalu menghadap lor, menghadap utara, north gitu. Di depan biasanya ditandai sebidang tanah lapang, ada sebidang tanah lapang yang lazim disebut alun-alun. Alun-alun ini berfungsi dahulu sebagai tempat untuk mobilisasi massa, latihan peperangan, pengumuman kenegaraan, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam pasti ada satu akses pintu, jadi bisa dilihat itu namanya pintu atau lawang Kahageng. Kemudian di samping lawang Kahageng ada tanah lapang sedikit dan ada 2 pendopo kecil, 2 bangunan kecil namanya Paseban Wetan dan Paseban Kulon. Nah, Paseban adalah salah satu bangunan yang berfungsi untuk tempat bertugas para penggawa, para prajurit yang menjaga keamanan. Jadi ketika ada pengunjung, ada tamu yang ingin bertemu dengan sultan atau kepentingan lainnya dengan keluarga keraton, pasti melapor dulu kepada petugas yang ada di Paseban, baik di Wetan ataupun Kulon, seperti itu. Kemudian nanti masuk ke dalam, dibatasi dengan tembok pembatas lagi ini ya. Ada 3 pintu. Pintu tengah namanya Gapura Sela Tangkep, diapit 2 pintu kecil namanya Lawang Kelindingan Wetan dan Lawang Kelindingan Kulon ya. Nah, kita ke dalam. Ya, ini namanya Pendopo Prabayaksa. Orang luar nyebutnya keraton atau kedaton, nama bangunannya Pendopo Prabayaksa. Dahulu berfungsi sebagai tempat tinggal sultan beserta keluarga. Karena sekarang sudah menjadi ruang publik, akhirnya sultan mengalah tinggal di ruang pribadi. Seperti biasa datang ketika ada tamu kenegaraan atau keraton menyelenggarakan upacara tradisi keagamaan seperti Rajaban, Satu Suro, Muludan, dan lain sebagainya. Dan hampir semua keraton-keraton di Cirebon ini memang didominasi warna hijau. Ini bukan berarti kami penggemar Persebaya. Tadinya Sultan menginginkan warna orange, cuma kami takut kucing nggak bakal kesini. Nah itu Pak. Kalau warna biru decek nanti alergi ke Cirebon. Jadi warna hijau. Bukan, maksud gini. Keraton di Cirebon memang dahulu bernuansa Islami, memang secara eksklusif tidak termakan menggunakan hukum syariah Islam, tapi nuansanya Islami. Salah satu warna yang paling sering digunakan oleh Rasulullah itu adalah warna hijau. Jadi dulu Nabi Muhammad itu paling sering menggunakan gamis juga warna itu ketika beribadah sholat. Nabi Muhammad juga sering menggunakan warna hitam ketika berperang berjihad, dan Rasulullah juga sering menggunakan gamis juga warna hijau ketika menerima kunjungan para sahabat tamu negara. Jadi hijau bisa diartikan sebagai simbol kesejukan, kesuburan. Kalau ada ornamen kuning, warna kuning ini filosofi lokal Jawa yang menggambarkan keemasan, kejayaan. Kemudian setelah dari Prabayaksa, di samping kiri atau barat Prabayaksa akan ada bangunan masjid. Kita masjidnya kecil disebut Tajuk, itu Tajuk Tirta Sumiran. Kemudian di belakang ada beberapa bangunan lagi, ada gedung Kaputren, tempat tinggal putra putri sultan setelah beranjak dewasa. Ada pendopo Pringgowati untuk menyimpan hasil bumi dan lain sebagainya. Landscape atau baluarti yang selalu menghadap lor, menghadap utara, terkadang sekarang diadopsi oleh beberapa kantor pemerintahan saat ini. Kantor bupati, kantor camat, kantor pugu, khususnya di tanah Jawa, di Jawa Barat,
maupun Jawa Tengah, Jawa Timur, umumnya kantor pemerintahan selalu menghadap lor, menghadap utara. Kantor Bupati Cirebon, Bupati Majalengka, dan lain sebagainya umumnya menghadap utara. Filosofi menghadap lor, menghadap utara ini memang berkembang ketika Islam mulai berkembang ya, di tanah Jawa, terutama yang di bawah oleh Sunan Kalijaga, yang meyakini kalau lor atau utara adalah kutub poros. Jadi ini ada ada asimilasi antara Islam dan Jawa seperti itu. Jadi hampir umumnya gedung pemerintahan atau kantor atau dulu sekarang pendopo bupati, kantor camat atau pendopo kubu ini akan menghadap utara. Kantor Bupati Majalengka di mana utara ya? Iya. Enggak. Wah, rupanya ada alun-alun kan? Iya. Dan buat tempat pacaran. Samping kiri ada masjid alun. Iya. Ya. Nah, ini pendopo Prabayaksa Kesultanan Kacerbonan. Kita ke dalam. Terlalu cepat nggak? Enggak apa-apa. Oh, enggak? Iya. Semoga nanti naik seperti ya. Amin. Oke. Ya, ini bagian depan dari pendopo Prabayaksa yang masih awal dari masih bangunan yang masih awal dan belum digantikan hampir semua bangunan masih yang menyangga dari 1808 Masehi kurang lebih 212 tahun. Kalau lantai ini baru kurang lebih 1930-an. Awalnya seperti apa ya, terakota batak gitu. Nah, itu di beberapa kamar di dalam pun masih tersisa lantai itu. Jadi ini baru tahun 1930-an ketika era Sultan Kacerbonan keempat. Ya, keempat Pangeran Madenda Partaningrat, kemudian Member pun baru. Di sini biasanya setiap kegiatan tradisi keagamaan di Keraton Kacerbonan diselenggarakan, yaitu Muludan, Ranjaban, Satu Suro, Sakbanan, dan lain sebagainya. Kita di dalam. Oh ya, ini simbol dari Kesultanan Kacerbonan. Tiga ikan menyatu, tadi mengatakan dua telur, tadi mengatakan lunji, telur jadi siji, dan lain sebagainya. Simbol ini diadopsi dari beberapa lambang yang banyak terdapat di beberapa kitab tarekat Satariyah. Umumnya dia pun penganut dari tarekat Satariyah, filosofi tentang ketauhidan, iman, ihsan, Islam. Kita mengenal beberapa sosok sultan yang pernah memerintah di Kesultanan Kacerbonan. Ini Sultan ke-6 Pangeran Sigit Arjadiningrat yang memerintah tahun 1950 sampai 56. Kemudian Sultan ke-7 Pangeran Harkat Arjadiningrat. Sultan ke-8 Pangeran Muhammad Amir Arjadiningrat dari tahun 1968. Kemudian Sultan yang ke-9 Sultan terakhir sementara gambar Sultan Kacerbonan pertama itu
hanya Sultan kelima, Sultan kelima Pangeran Harja Dirja, Sultan keenam dan seterusnya. Oke, kita ke dalam. Ini ruangan skater. Ada beberapa benda pusaka yang bisa dilihat. Ini beberapa pedang milik Sultan yang pertama, bukan Sultan yang 9 sampai ke ini 6, 9, 8, 7 Sultan kelima ya. Kemudian ini sebenarnya ini sampel saja, contoh dari pakaian adat pengantin keraton, masih didominasi warna hijau. Yang ini pedang sabet Pajajaran, milik dari Sultan Kajenggungan pertama, Pangeran Sarbon Amirulmukminin. Cuma kotaknya sudah mulai segala macam. Itu pedangnya masih asli. Pedang ini dibuat ketika era leluhurnya Prabu Siliwangi. Jadi dahulu mungkin Prabu Siliwangi Raja Pajajaran memiliki beberapa pedang pusaka yang akhirnya diwariskan kepada beberapa keturunannya, termasuk juga kecil, mungkin juga di Sumatera Larang, mungkin juga di Tanah. Kemudian di sebelahnya ada pedang berlapis emas. Ini pemberian dari King Willem, secara penulisan dengan Willem Raja Belanda. Ini masih asli semua. Jadi pedang ini riwayatnya adalah pengakuan dari pemerintah pusat Belanda, King Willem, terhadap berdirinya Kesultanan Kajenggungan pada tahun 1808 Masehi. Kotaknya masih asli. Nah, gitu. Ini ruang samping ya. Ini gamelan, termasuk gamelan lama, gamelan Denggung namanya. Ya, kita fokus karena gamelannya sudah sangat tua, jadi rapuh, menghindari pengunjung untuk membuktikannya. Biasanya dimainkan ketika musim kemarau. Setelah sholat istisqa nanti ada zikir bersama di gamelan Denggung. Nah, makanya orang luar rakyat menyebutnya ini sebagai gamelan pemanggil hujan. Terus ini beberapa peninggalan namanya pipisan. Jadi Kanton dahulu memproduksi jamu kecantikan, kesehatan, media untuk menghaluskan rempah, ini pipisan. Kalau untuk membuat sambal kan namanya cobek, ini untuk membuat jamu. Kita ke ini beberapa mata uang tahun awal-awal kemerdekaan Republik. Kemudian beberapa biji Mesir, dari Cina, dari Singapura, Thomas Tampo semacam tempat air dispenser mungkin satu. Yang ini beberapa pedang milik para senopati. Senopati itu panglima perang. Ini setiap sultan pasti memiliki seorang senopati. Ini beberapa pedang. Saya nyalakan dulu. Ini Al-Quran tulis tangan dengan terjemahan, ditulis dengan bahasa Jawa, dengan tulisan Hana Caraka Data Sama, dengan tulis tangan kurang lebih 1700-an. Ini pun sama. Dan sini ini surat pembebasan Pangeran
Raja Kaloman yang ditulis dengan dua bahasa, Hollandspreken dengan Jawa. Surat tergolong itu seperti ini. Jadi surat kebebasan dan kebenaran Pangeran Raja Kaloman. Jadi ini merupakan surat cinta besar. Kalau sebelah sini, ini beberapa primbon, Mas. Saya sebut apa, karya sastra ya kan? Karya sastra, isinya bermacam-macam ketika itu, keilmuan yang berkembang, keajian, matematika, terus juga kosmologi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi beberapa karya sastra ini dulu kemarin tampil biasa nanti yang menerjemahkan kami memiliki seorang filolog, seorang ahli linguistik yang bisa menerjemahkan dari bahasa Jawa ke bahasa saat ini Indonesia. Yang ini hasil rampasan berupa pedang yang dahulu di pedang ini milik dari pasukan Belanda yang sempat terampas ketika perang Cirebon dahulu. Jadi hanya ini rekan-rekan yang bisa dilihat di Keraton Kacirbonan. Matur kesuwun kunjungannya di Keraton Kacirbonan, walaupun keratonnya sangat kecil, tapi ini bagian sejarah tak terpisahkan dari Cirebon. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan informasi saya bisa menjadi perbendaharaan pengetahuan tentang Cirebon yang dahulu hanya mengenal satu kesultanan, Kasepuhan ataupun juga Kanoman, tapi ternyata di Cirebon ada 3 kesultanan, Kasepuhan, Kanoman, yang ini merupakan pecahan dari Kesultanan Cirebon. Jadi Cirebon awal didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berkisar tahun 1490-an. Kemudian hanya bertahan sampai tahun 1631. Sultan terakhirnya Panembahan di wilayah. Sultan ke-6 setelah beliau wafat, Cirebon terpecah 2 menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman. Jelas pecahnya Cirebon menjadi 2 kesultanan ini murni pembagian kekuasaan sama ahli waris. Tetapi ketika Kanoman terpecah lagi menjadi Kacirbonan, ada faktor eksternal dalam hal